Kegiatan pertemuan penyerapan aspirasi masyarakat atau reses pertama tahun 2022, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2019-2024 atas nama Maijen TNI Purnawirawan Dr. Istu Harisubagio SEMM, Dapil 11, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten dan Kota Madiun. Karena beliaunya ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mitra kita, Pak, sehingga kapan aja kita bisa nyampaikan. Dalam reses pertama tahun 2022 ini, politisi dari Partai Golkar ini didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Provinsi Jawa Timur, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dan Madiun, kepala desa beserta perangkatnya, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga dihadiri peserta sekitar 125 orang. Sampaikan selamat datang kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Dr. Istu Harisubagio. Reses diadakan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 7 Februari 2022. Lokasi kegiatan di Kabupaten Nganjuk diantaranya di Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Desa Rawomarto, Kecamatan Petian Rowo, Desa Singkal Anyar, Kecamatan Prambon, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Desa Ngrojokan, Kecamatan Berbek, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, dan di Kabupaten Madiun ada di Desa Muneng, Kecamatan Pilang Kenceng. Kalinya atau sungainya, airnya itu meluap ke persawahan. Kemarin 1 bulan yang lalu itu sudah banjir. Jadi bawang merah waktunya panen atau ada yang mengai kebanjiran, Pak. Bapak Istu Harisubagio banyak disambati warga selama reses di dapilnya. Menurut beliau, pasca pandemi COVID-19 memang berdampak signifikan terhadap perekonomian desa. Oleh sebab itu, sudah tepat pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Jatim Optimis Bangkit tahun 2022 menuju pertumbuhan ekonomi 5,5% dititik beratkan penyisiran dimulai dari desa sebagai ujung tombak gerakan masif membangkitkan ekonomi. Istu Harisubagio SEMM selaku DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi A dari fraksi Golkar. Di samping itu, Bapak Istu Harisubagio yang juga mantan Pangdam Bukit Barisan dan Gubernur Akmil ini menjelaskan program-program tersebut banyak di Dinas PMD. Oleh karenanya, aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Banyak, pupuk sangat sulit dan ada tapi mahal. Adapun aspirasi masyarakat secara garis besar diantaranya masalah kelangkaan pupuk bersubsidi hingga menggunakan pupuk import yang harganya 2 kali lebih mahal, stabilitas harga pasca panen dan proteksi pemerintah untuk menentukan standar harga, bimbingan dan pelatihan pengolahan hasil panen, fasilitas jalan akses petani dari desa ke sawah, pelatihan manajemen usaha, perbaikan jaringan irigasi dan normalisasi sungai untuk tanggulangi banjir musiman, juga bantuan tunai untuk permodalan dan pengembangan BUMDes, kebutuhan lapangan olahraga untuk masyarakat khususnya generasi muda, kecepatan ketepatan informasi pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya selaku anggota Komisi A di Provinsi Jawa Timur kenakan reses di daerah Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Ada 8 titik dan ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka titik berat membangkitkan perekonomian pasca COVID-33. Sehingga pada saat pelaksanaan reses ini saya didampingi dari personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan maksud bahwa nanti apabila ada aspirasi maupun hal-hal yang bisa diterapkan di titik-titik tersebut bisa langsung ditindaklanjuti. Karena apa?
kita ketahui bersama bahwa dampak dari pandemi ini sangat signifikan, terutama masalah perekonomian di tingkat desa. Sedangkan tekad dari pemerintah daerah, khususnya tahun 2022 ini adalah Jatim optimis bangkit dalam hal perekonomian, di mana mulai dari tahun 2020, gencar-gencarnya ada pandemi, Jatim termasuk pertumbuhannya minus 2%, kemudian juga di triwulan ketiga 2021 alhamdulillah bisa naik 3%, dan di 22 ini bertekad untuk dinaikkan lagi 5%. Sehingga selaras dengan itu kita melaksanakan reses di 8 titik itu sambil melihat sampai sejauh mana perekonomian di tingkat desa. Ya alhamdulillah rata-rata memang keluhan dari masyarakat desa dari titik ke titik itu diantaranya adalah masalah kebutuhan pupuk subsidi, di mana masih dirasakan sangat kurang dari kebutuhan standarnya. Kemudian di lain pihak itu juga diminta untuk harga pasca panen untuk stabilitas, karena apa? Itu juga menentukan kehidupan income-nya dari para petani. Hal-hal yang menyangkut yang lain diantaranya juga akses jalan ke sawah, kemudian juga karena sekarang musim banjir, banyak jalan-jalan akses dari rumah ke sawah, itu banyak yang rusak, kemudian juga irigasi, kemudian untuk sungai-sungainya itu juga semuanya membuat kebanjiran sehingga bisa gagal panen. Kemudian di lain pihak juga banyak juga perlu untuk membangkitkan, perlunya adanya pelatihan, itu juga ada masukan untuk hal-hal yang dari BUMDes maupun UMKM dan pendampingan peningkatan keahlian dalam perkoperasian dan sebagainya, dalam hal manajemen usaha dan sebagainya. Saya rasa itu Mas, dan itu sudah kita kumpulkan dan insya Allah nanti kita bawa ke Indrapura untuk kita bahas dan ditindaklanjuti sesuai dengan sesuai dengan tahap-tahap untuk kegiatan ini. Demikian. Dari kegiatan reses ini, menurut Bapak Istu Harisubagio yang juga sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah barang tentu merupakan masukan yang baik. Pasalnya, ini merupakan keluhan dari masyarakat yang mayoritas penduduk Mataraman adalah petani. Oleh sebab itu, keluhan petani harus diperhatikan oleh pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan beliau akan memperjuangkan dan juga mengawalnya agar semua aspirasi masyarakat bisa terrealisasi semua. Warto Jodipati TV. Sungguh manis buah kuah ini, banyak hidup di kebun keluarga. Sungguh baik hati Bapak Ibu yang hadir di sini. Semoga kelak semuanya menjadi ahli surga.